Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Di video ini, saya akan membagikan rekomendasi video tentang pengendali sihir dengan MC atau tokoh utama overpower yang diremehkan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama ada anime Seirei Gensouki. Menceritakan pemuda yang bereinkarnasi menjadi seorang anak bernama Ryo yang hidup di suatu desa yang kumuh. Saat kebingungan karena memiliki dua ingatan yang berbeda, tanpa disadari ia mengaktifkan sebuah sihir yang sangat luar biasa. Di suatu kejadian, Ryo berhadapan dengan sebuah kasus penculikan yang menimpa seorang putri bernama Flora. Setelah bertarung dengan si penculik dan menyelamatkan Flora, ia diminta untuk mengantarkan putri tersebut ke kerajaan. Namun, karena ia merupakan anak yatim piatu, ia mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Singkat cerita, pada saat sang putri terbangun dari pingsannya, semua pun menjadi jelas dan Ryo diberikan hadiah berupa beasiswa untuk bersekolah di Royal Academy. Tetapi, karena berasal dari golongan orang miskin, ia sering diremehkan oleh orang di sekitarnya. Yang kedua ada anime Machin-doll wa Kizutsu Kanai. Menceritakan Akabane Raisin, seorang pengendali boneka dan partnernya automatan berwujud gadis cantik yang mampu bergerak dan berpikir layaknya manusia bernama Yaya. Mereka datang ke akademi terbaik bernama Walpurgis, yaitu sebuah sekolah yang khusus mengajarkan ilmu pergabungan, mekanika, dan sihir. Tujuan Raisin mendaftar di akademi adalah agar dapat mengikuti pertarungan antar murid peringkat teratas dan untuk mendapatkan sebuah gelar Wise Man. Walaupun Raisin sangat bodoh dalam pelajaran dan mendapatkan nilai tes yang sangat buruk, namun ia sangat unggul dalam pertarungan. Raisin pun harus mencari cara lain agar mendapatkan undangan untuk berpartisipasi. Meskipun cara itu adalah bertarung melawan murid lain agar dapat menjadi murid peringkat teratas. Yang ketiga ada anime Kenja no Mago. Menceritakan seorang pemuda yang bereinkarnasi menjadi anak bernama Sin Walford, yang dibesarkan oleh kakeknya, seorang ahli sihir yang terkenal dan dianggap pahlawan di sebuah kerajaan. Ia mengajari Sin semua hal tentang sihir, dan dengan cepatnya Sin dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan si kakek. Bahkan, Sin memiliki bakat dan keahlian di luar nalar, sampai-sampai membuat orang di sekitarnya kaget karena kemampuan sihirnya yang sangat overpower. Karena takut kekuatan Sin yang luar biasa dimanfaatkan oleh orang lain, pada saat menginjak usia remaja, ia pun dimasukkan ke sebuah akademi sihir untuk belajar di sana. Karena Sin hanya tinggal dengan kakeknya di hutan dan tidak pernah bertemu seseorang seusianya, Sin pun mencari teman baru dan memulai kehidupannya di akademi tersebut. Yang keempat ada anime Mahouka Koukou no Retousei. Menceritakan Tetsuya Shiba dan Miyuki Shiba, dua orang kakak beradik yang memasuki sebuah akademi khusus sihir. Akademi tersebut terbagi menjadi dua kelas, yaitu Bloom dan Wit. Bloom adalah kelas untuk murid yang lulus dengan kekuatan sihir yang unggul, sementara Wit merupakan cadangan atau supporter. Dalam sebuah tes, Tetsuya mendapatkan kelas Wit, sedangkan adiknya Miyuki di kelas Bloom. Di akademi tersebut, Tetsuya dipandang sangat rendah oleh mereka yang berada di kelas teratas. Namun, karena sifatnya yang dingin dan acuh, Tetsuya pun mengabaikannya. Singkat cerita, terjadi suatu perdebatan yang membuat Tetsuya harus membuktikan kekuatannya. Ia membuat orang di sekitarnya terheran-heran karena ternyata Tetsuya yang berada di kelas Wit memiliki kemampuan fisik dan sihir yang sangat luar biasa. Yang kelima ada anime Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon. Menceritakan pemuda bernama Nor Stardia, seorang anak dari bangsawan kelas bawah dan juga miskin. Ia memiliki kekuatan yang langka, tetapi jarang menggunakannya karena memiliki efek samping. Suatu hari, karena putus asa, ia pun memutuskan untuk masuk ke sekolah pahlawan. Ia menggunakan kemampuannya untuk mencari kekuatan di dalam sebuah dungeon. Dan di sana, ia bertemu dengan seorang petualang kuat yang memberikan kekuatannya kepada Nor. Dengan syarat, kekuatan tersebut menggunakan life point dari pemakainya. Singkat cerita, tes untuk masuk akademi pun dimulai, dan karena Nor adalah bangsawan dari kelas bawah, ia diremehkan dan juga tidak ada orang yang mau satu tim dengan dirinya.
Tapi untungnya, ia memiliki teman masa kecil bernama Emma yang selalu mendukung dan berada di sisinya. Yang keenam, ada anime Rakudai Kishi no Cavalry. Berfokus pada pemuda bernama Iki Kurogane, seorang siswa dari Akademi Sihir, yaitu sebuah sekolah terbaik di Jepang yang menggunakan senjata dari perwujudan jiwa pemakainya. Kurogane adalah seorang siswa yang berbakat dan memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadi seorang ksatria. Akan tetapi, ia dianggap sebagai murid gagal oleh orang sekitarnya karena tidak memiliki kekuatan sihir. Ia hanya mengandalkan teknik fisik yang ia pelajari dengan latihan dan kerja keras. Singkat cerita, Kurogane yang merupakan murid dari kelas terendah mendapatkan tantangan dari murid nomor 1 di sekolah bernama Stella Vermilion. Di pertempuran itu, Kurogane yang seorang murid dengan julukan Worst One berhasil membuat semua orang di sekitar terdiam karena berhasil mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Yang ketujuh, ada anime Mahou Sensou. Menceritakan seorang pria bernama Nanase Takeshi yang merasa tidak betah untuk tinggal di rumahnya lagi karena suatu kejadian yang ia alami. Dan ia juga berpikiran untuk pergi sejauh mungkin. Pada saat menuju ke sekolah untuk latihan, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis yang tiba-tiba pingsan bernama Aiba Mui. Dan gadis itu juga dikejar oleh sekelompok orang yang bersenjata. Karena terlibat dengan gadis tersebut, tanpa disadari Takeshi dan teman-temannya membangkitkan kekuatan sihir di dalam diri mereka. Setelah terlibat pertarungan sengit dengan sekelompok orang tersebut, gadis itu pun membawa Takeshi dan teman-temannya menuju ke dunia lain karena mereka telah menjadi seorang penyihir. Singkat cerita, di dunia lain itu, Takeshi dan teman-temannya mendaftar sebagai murid tahun pertama dan menjadi penyihir pemula. Yang kedelapan, ada anime Tokyo Raven. Mengisahkan seorang pria bernama Tsuchi Mikado Harutora yang berasal dari keluarga Onmyoji, yaitu sebuah keluarga yang hebat dalam mengendalikan roh, dan Harutora merupakan penerus generasi selanjutnya. Tetapi sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan seperti melihat ataupun merasakan roh, sehingga ada seseorang yang menggantikan posisi Harutora sebagai penerus. Saat masih kecil, Harutora mempunyai sebuah janji dengan teman masa kecilnya. Tetapi ia melupakan janjinya tersebut dan memilih untuk hidup damai dan menjadi pemuda biasa. Pada suatu hari, ia terlibat sebuah pertempuran dengan seorang perempuan yang salah mengira kalau Harutora adalah penerus keluarga Onmyoji. Singkat cerita, karena suatu insiden, Harutora pun harus mendalami dunia supranatural. Dan ia harus bersekolah di akademi khusus sebagai Raven bersama teman masa kecilnya. Yang kesembilan, ada anime Roku Denshi Majutsu Koshi to Akashic Record. Menceritakan seorang bernama Glenn Radar, seorang mantan pasukan khusus yang ditugaskan menjadi guru pengganti di sebuah akademi sihir. Ia adalah seorang yang urakan dan pemalas. Bahkan, ia tidak memperdulikan muridnya dan malah menyuruh mereka untuk belajar sendiri, sementara ia hanya bermalas-malasan. Suatu ketika, seorang murid yang mempunyai semangat tinggi untuk belajar bernama Shishin Fibble yang merasa kesal dengan kelakuan sang guru. Kemudian mengajaknya untuk berduel dan Glenn pun menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, datang suatu masalah yang mengancam kedamaian di akademi tersebut. Dan mau tidak mau, Glenn pun harus menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk melindungi murid-muridnya dan mengeluarkan kekuatan overpower yang selama ini ia sembunyikan. Yang ke-10 ada anime Toaru Majutsu no Index. Menceritakan seorang siswa Akademi City bernama Touma Kamijo yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat menetralkan segala sesuatu termasuk sihir. Akan tetapi, kekuatan tersebut juga memiliki efek samping, yaitu menghilangkan keberuntungan dari penggunanya, sehingga membuat Touma selalu mengalami kesialan setiap saat. Di dunia yang ditinggali Touma, sihir merupakan hal yang dianggap biasa di sana. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis biarawati yang jatuh di balkon rumahnya. Gadis itu bernama Index dan sedang dikejar oleh esper jahat yang menginginkan 103.000 buku sihir terlarang yang ditanamkan di dalam pikirannya.
Singkat cerita, pertemuan Index dan Touma membuatnya terlibat dengan banyak pertempuran yang memaksa Touma untuk menggunakan kekuatannya untuk melawan para esper yang kuat. Sekian video rekomendasi anime bertema sihir versi FS Line. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.